Omset kasar per bulannya itu kira-kira ya 100 up. Ekspor kemana itu, Bu? Malaysia. Oh, ke Malaysia. Iya. After salesnya seperti sekarang ini, wah tambah menunjang ya. Jadi dulunya itu saya pernah bekerja ya. Distributor bahan bangunan. Kami pun pernah mengalaminya, seperti ketipu atau bagaimana. Halo sahabat The Prince, kembali lagi bersama kami. Kali ini dalam segmen Bedah Bisnis Kreatif. Saat ini bersama saya Nailil dan ini rekan saya. Saya Robi dari produk spesialis The Prince. Jadi teman-teman, Bedah Bisnis Kreatif itu adalah salah satu segmen acara The Prince yang mana kita lebih fokus untuk meliput salah satu customer The Prince yang dulunya sudah beli mesin dan usahanya itu berkembang hingga saat ini. Udah sukses lah ya usahanya ya. Jadi kita pengen berbagi nih usaha bedah bisnis itu, kita pengen berbagi usaha yang dilakukan customer kita ini sudah sampai sejauh mana, apa yang diproduksi dan juga Tips and triknya lah ya. iya. Tips and triknya supaya bisa tetap terus bertumbuh. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di salah satu usaha laser cutting di Gresik, yaitu tepatnya di Angsa Emas. Jadi usaha ini itu bergerak di bidang produksi masker scuba, yang mana itu tidak hanya dipotong polosan seperti yang kita tahu, tapi juga disablon. Jadi Ibu Ina ini usaha masker scuba dengan menggunakan mesin laser cutting. Juga ada Ibu Ina pakai mesin BTF juga nih teman-teman. Pasti teman-teman penasaran kan gimana cara produksinya, pakai mesin apa aja. Oke, langsung saja kita masuk untuk kenalan dengan pemilik dari bisnis Angsa Emas. Gitu. Oke teman-teman, saat ini kita sudah bersama owner Angsa Emas, yaitu dengan Ibu Ina dan Pak Wais. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore. Yes, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bersama kita nih. Mau sharing tentang bisnisnya Bu Ina dan Pak Faiz ya. Semoga nanti kedepannya bisa menginspirasi banyak pengusaha-pengusaha muda supaya bisa menimbulkan ide-ide kreatif untuk berbisnis sendiri gitu. Oke, yang pertama ini Bu Ina, Pak Wais. Jadi kita pengen tahu ini awal mula Bu Ina sama Pak Wais ini ingin punya usaha laser cutting. Sampai sekarang ini apa sih awal mula cerita awalnya gitu? Cerita awalnya kita itu sebenarnya bergerak di bidang songkok ya, karena kemarin ada pandemi ya, awal 2020 ya. 2020 ada pandemi. Nah, produksi songkok kita kan menurun. Dari situ kita berpikir gimana ya caranya untuk bisnis ini tetap berjalan, dan kita juga punya pekerja, supaya pekerja tetap jalan, terus tetap berjalan bisnis ini ya. Akhirnya kita berpikir berdua sama-sama. Jadi gini, bisnis apa ya yang sekiranya gitu. sekarang itu dibutuhkan sama orang kayak gitu. Akhirnya, ya udahlah kayak gitu kita bikin masker. Aja. Gitu. Akhirnya kita browsing masker apa yang kiranya mudah lagi hits seperti itu ya waktu itu ya. Mudah di produksi ya. Akhirnya kita searching ketemulah sama The Prince gitu. Terus habis itu kita transaksi di sana, terus habis itu ya udah mulai dari awal mesin itu datang sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan terus setiap hari lah ya Bu ya. Orderan juga. Iya. Jadi Bu Ina melihat peluang pada waktu situasi pandemi ini untuk berbisnis masker ya Bu ya. Jadi masker yang diproduksi itu masker yang dipotong itu ya? Iya, betul. Bisa jadi salah satu masker yang dipakai teman-teman di luar itu salah satu produksi dari Bu Ina ini. Sepertinya begitu. Motivasi apa Ibu kok bisa haluan Ya, jadi gini,
kita sebagai pemegang usaha seperti itu ya kan jelasnya punya anak buah. Nah karena kopiah itu menurun, songkok menurun. Nah yang saya pikirkan bagaimana anak buah ini seperti itu. Bagaimana caranya anak buah tetap bekerja Untuk tetap bisa survive lah ya Bu ya. bisa survive di saat pandemi seperti ini. Ya soalnya banyak di luaran sana pada saat pandemi juga kadang-kadang ada pengusaha yang mengurangi karyawannya. Jadi Ibu Ina sama Pak Faiz ini nggak mau sampai terjadi seperti itulah ya. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Gitu. Jadi udah usahanya itu membantu masyarakat juga yang memenuhi kebutuhan masker, karyawannya juga tetap bekerja. Iya. Produk apa aja sih yang diproduksi Bu Ina sama Pak Wais di Angsa Emas ini? Jadi untuk produknya yang pertama itu kita ada songkok. Songkok kan juga bermacam-macam kayak gitu ya. Yang kedua ada masker, 1 play atau 2 play. Terus habis itu yang ketiga kita ada baju, kaos. Terus habis itu topi. Yang keempat topi. Banyak sekali Bu ya yang diproduksi ya. Ternyata nggak cuman masker, ada kaos, ada songkok, Songkoknya tetap Dan juga jalan. topi. Ada topi Karena juga. apa? Kalau topi ternyata itu pakai mesin laser cut itu bisa digunakan. Nah, sehingga kita juga memanfaatkan ada pesanan topi ya udah kita langsung pakai laser cut itu Lebih gitu. efektif juga, lebih cepat. efektif. Oh. Lebih presisi juga. Benar. Iya. Terus kalau sudah punya printer DTF itu juga bisa kaos, clothing ya. Ya, bisa untuk cetak desainnya di kaos atau di topinya itulah ya. Bisa jadi salah satu nilai plus kalau ada desain-desainnya apa, bisa melayani pemesanan Sedikit custom terus habis itu tanpa minimal order juga untuk DTF. kan. melayani juga untuk pemesanan yang dalam jumlah kecil ya Bu ya. Iya. Iya. Bisa melayani. Yang paling diminati produknya itu apa tuh? Semuanya diminati ya Semua dia. diminati, tapi untuk saat ini masih ke masker sama kaos. Iya. Lumayan ya setahun masker. Dan ini pasti akan terus ini pasti akan terus dibutuhkan ya. Udah jadi kebutuhan pokok harian. Iya, betul. Biasa juga. Benar. Berarti ada masker itu sebuah fashion, nantinya bisa dipolah apa aja gitu. Satu orang nggak cukup, cuma 5 masker nggak cukup. Iya, kadang-kadang ada yang mau nyocokin nih bajunya biru, maskernya biru. Kalau cewek-cewek kan biasanya seperti itu. Mungkin sebelum memulai usaha ini, sebelumnya itu mungkin sempat bekerja atau ikut orang atau gimana gitu, mungkin bisa diceritakan. Jadi dulunya itu saya pernah bekerja ya menjadi karyawan di perusahaan asing, perusahaan di bidang trading gitu, bel conveyor. Nah terus dari situ ayah kan meninggal. Jadi bagaimana kita harus survive kan kayak gitu. Terus habis itu emas sendiri juga Di distributor bahan bangunan. Bagian di dalamnya bagian admin. Nah, dari situ waktu itu emas langsung resign dulu. Terus habis itu kita mulai itu. Terus habis itu ketika udah diambang rada konsisten, saya langsung resign dari situ kita langsung bisa bergerak terus. Karena apa? Saling support antara saya sama Mas gitu. Nah, memang kuncinya harus saling support. Betul. Jadi supaya satu visi, satu misi untuk bisa capai tujuan, untuk bisa capai goal yang diinginkan. Dan juga kalau seandainya awal dari berusaha seperti itu pasti ada lubang-lubangnya di sana, dan kami pun pernah mengalaminya seperti ketipu atau bagaimana. Nah, kuncinya satu, harus tetap survive Dan kita berdua saling menyemangati. Di saat istri saya jatuh, ya hampir menyerah, saya support dia. Di saat saya jatuh juga, dia menyupport saya. Jadi dari situ kita saling akhirnya tercipta goal itu tadi. Ya. Saling menguatkan, betul. Terus untuk proses jualnya itu biasanya pakai online online atau offline Bu? offline kita. Offline ya. Kita gini, semenjak kopiah songkok ya, itu tuh kita banyak agen-agen. Jadi kita distributornya pada agen.
Nah, kita punya agen di Samarinda, agen di Banjarmasin, ada di Medan, ada Makassar, ada kayak gitu. Jadi seluruhnya gitu, Serang, Jakarta seperti itu. Jadi untuk masker sendiri, agen-agen saya masukin. Oh, jadi udah langsung ada pangsa pasarnya lah Ibu ya. Cuman belum sempat coba ke yang online ya Ibu ya. Belum. Oh, jadi Untuk online kemarin coba lihat via status WA aja ya, story Oh, WA. iya, story WA Akhirnya kayak dari gitu. Ada story teman-teman lah itu yang Moto-moto yang gitu. kecil-kecil kayak gitu. oh, jadi karena memang offline-nya udah kenceng nih ya sampai belum sempat ngurusin yang online. Nah, nanti kalau online ada yang ngurusin pasti tambah lebih banyak itu ya. Saya harap sih demikian. Jadi kayak sudah punya reseller sendiri gitu ya. Iya. Udah punya agen. Agen. Jadi tinggal Agen, kirim masukin aja Ibu ya. Jadi kalau ini tadi kan offline, jadi ya pemesanannya sudah berlanjut gitu ya Bu ya. Tadi tidak ada minimum order ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tapi kalau masker kan tidak mungkin beli satu aja. Iya, betul. Custom atau maksud Custom custom bisa. semuanya custom. dan tidak ada minimum order. Enggak Tidak ada. ada minimum order. Kalau seandainya ada custom kayak gitu ya ada lembaga-lembaga atau apa itu minimalnya tiga lusin. Kalau memang ada custom sendiri gitu. Oh, iya. Untuk maskernya. Tapi untuk baju per 1 PCS pun bisa. Oh, kalau baju custom satu pun bisa ya. Biasanya butuh berapa lama ini Bu dalam satu kali produksi, misal produksi satu kaos dengan desain DTF, dari siapin filenya, ngeprint, terus siap di pressnya, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Tergantung Mas, ketika kita ada print-printan yang jalan itu langsung bisa, ditunggu pun bisa gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak ada namanya mesin besar ya, karena kalau pertama kali hidupin printer itu kan kita pakai proses lah. cleaning ya. Nah cleaning pun banyak membuang tinta. Kalau seandainya satu kita malah rugi gitu. Jadi nunggu ketika kita ada printingnya seperti itu. Jadi untuk selama ini kesini bisa cepat, soalnya ada barengan terus. Oh iya, karena setiap hari tetap produksi ya Ibu. Iya. Jadi untuk satu hari biasa kalau produksi asal nih ada pesanan dan jumlah banyak, itu kalau di masker bisa sampai ngasilin berapa Kalau piece? masker, oke. Kalau masker, kalau polosan itu ya satu hari itu bisa kurang lebih 5.000 sampai 5.500 piece Itu per hari. cutting sama jahitnya juga. Jahit. Terus jahit. 5.500 per hari. Ini pegawainya ada berapa orang Ibu? Kalau pegawai apa dulu? Ya, pakai dulu. Kalau total semua ada 15. Kalau total semuanya ada 15, tapi kalau yang masker yang di kantor sini itu udah 1, 2, 3, 4 terus. Oh, jadi yang produksi fokus gitu ya. Iya. Oh ya, ini ada lagi nih. Kita kan tahu nih ya Bu, kalau sehari bisa sampai 5.000. Mungkin Bu Ina sama Pak Wais mau berbagi kira-kira omset Omset. kasar per bulannya gitu. Omset kasar per bulannya itu kira-kira ya 100 up. 100 juta. Jadi bukan angka yang kecil itu. Jadi justru di situasi pandemi ini justru yang lain menurun, tapi Bu Ina tambah naik Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah kalau seandainya ini sih agak sedikit berkurang Iya, ya. sudah agak berkurang. Dari masalahnya kan harga Persaingan- ya. Kita kan persaingan maksudnya harga di gini, luar gitu. maksudnya kalau songkok kita kan jualnya seberapa gitu. Nah kalau masker kan nilainya cuma minim gitu. Jadi meskipun itu tuh banyak, tapi kalau seandainya diakumulasikan, kalau seandainya kopiah jalan itu tuh memang omsetnya menurun. Gitu, tapi memang orderan naik gitu. Untuk yang order sendiri cuman di wilayah Surabaya, Jawa Timur, atau sudah sampai ke luar pulau, ke luar Itu kota? Makassar. Oh. Bahkan ini mau ke luar negeri. Oh, ekspor. sampai Iya. ekspor ke luar Iya. negeri. Yang dikerjakan sekarang ini. Yang dikerjakan Oh, sekarang. seperti itu. Siap Ekspor kemana itu Bu? Malaysia. Oh, ke Malaysia. Iya. Itu ordernya juga mereka by apa ini? Kok orang Malaysia ini bisa tahu Bu Ina Nah ini? itu, makanya itu saya juga bingung. Wah, ini rezekinya ini ya Ibu ya. Karena itu Rezekinya. saya juga nggak tahu dari omongan ke omongan betumut itu mungkin ya. Terus habis itu dia ke sini ya udah kita transaksi, cuma itu aja sih.
Kita kan tahu ini sekarang masa pandemi ya Bu ya Pak. Jadi ada nggak tips sama trik buat tetap bisa berjalan usahanya di masa pandemi ini gitu? Tips-triknya yang pertama itu tetap semangat ya. Nah, yang pertama itu pasti karena di saat seperti ini kan kadang orang itu lebih stres. Iya. Apa namanya, orderan turun, tapi kita harus tetap Cuma semangat. ngeluh gitu loh. Selama ini daripada saya lihat orang itu, mengeluh, ya apa aduh ya gimana apa. ini, aduh gimana. Nah, kita harus buat solusi gimana caranya dan harus tetap kreatif. Tetap semangat, kreatif, dan optimis. Nah, jangan lupa berdoa. Itu yang membuka rezeki ya. Betul. Ya. Berdoa dan berusaha intinya ya. Terus apakah Bapak Ibu ada rencana nih untuk memperluas bisnis kreatifnya, mungkin ke depannya ada ide untuk bikin produk ini lagi? Jelas, pastinya. Pastinya ada rencana ingin untuk mengembangkan bisnis, tambah mesin atau mengembangkan sayap lebih lebar lah intinya gitu ya. Meningkatkan omset lah ya. Meningkatkan omset. Dan juga kalau seandainya kayak gitu kita semakin membantu orang Ya, kayak gitu. menyejahterakan sosial kiri kanan juga. Jadi Kita Pak mempekerjakan- Faiz sama Bu Ina ini memperkerjakan orang di sekitar juga. Iya, Iya. betul. Oh. Tetangga-tetangga kita. Diberdayakan lah ya Bu ya. Diberdayakan. Jadi bagi-bagi rezeki. Betul Mas. Betul. Untuk orang-orang sekitar juga pasti akan merasakan manfaatnya ya. Jadi dapat orderan dari Bu Ina, disuruh kerjain. Saling bantu membantu. Saling bantu-membantu. Simbiosis mutualisme. Iya, saling benar. menguntungkan Ya, saling saya memberi dan diuntungkan menerima. karena ada yang bekerja kayak gitu sehingga prosesnya itu bisa lebih cepat kan kayak gitu. Terus habis itu dia juga diuntungkan karena ada kerjaan itu ada hasil. Ada pemasukan. Iya, terus ada nggak momen-momen berkesan selama menjalankan usaha ini? Wah, Mungkin apa itu ya? Berkesannya itu yang waktu awal-awal kita main masker scuba. Iya. Pas lagi naik-naiknya kan waktu Ada itu hoax. ada hoax katanya masker Ah, scuba. itu. Sempat dilarang Sangat katanya. berkesan Iya. itu ya. Itu rasanya mak jelek. Sangat berkesan dan itu. Tapi dari "Wah, situ gimana kita ini?" berdua ini gimana? Kalau kayak gini terus kita nggak bisa jalan lah ya. Akhirnya kita harus kreatif. Gimana caranya untuk bisa tetap jalan bisnis ini? Akhirnya kita buat yang 2 ply tetap dengan mesin cutting tetap dijalankan, 2 ply dengan bahan scuba pun bisa. Jadi ada lapisannya. Ya, betul. Dua lapis. Dan kita juga nanti kemarin itu bisa di custom gitu juga ya. Nah, dari situ kita kelebihannya dari situ bisa custom sesuai pesanan. Bisa custom sesuai Iya. pesanan, yaitu jadi salah satu nilai plus Iya betul. untuk pelanggan bisa pesen di Bu Ina sama Pak Faiz ini ya. Betul. Terus untuk tantangan terbesarnya nih dalam mengembangkan bisnis ini apa ini tantangan yang Ibu sama Bapak rasain yang kiranya Gitu. Tantangannya itu ketika kemarin memang ada hoax itu ya. Ya itu namanya tantangan ya Mas ya. Bagaimana ini kita tetap survive gitu. Meskipun sekarang lah banyak orang yang mengatakan apa namanya masker scuba loh. Emang masih boleh kayak gitu. Wah gimana ya ada gitu. pertanyaan sampai Itu sekarang sampai itu. sekarang tuh kita Masih harus ada. ya apa caranya ketika ini orderan. Bagaimana caranya itu apa namanya si anak buah itu masih tetap bisa jalan itu juga sebagai tantangan buat kita untuk dan tidak membuat Bapak sama Ibu menyerah. iya harus. Nah jadi kalau seandainya masker scuba lagi ini tantangan saya bagaimana mesin ini harus berjalan, bagaimana anak-anak harus bekerja sehingga kita kelola lagi. Oh ternyata ada orderan topi sekian, oke anak-anak buat topi tahu apa. Jadi kita Tetap terus-terusan tetap Bisnis berputar. tetap berputar, tetap bekerja. Jadi tadi kan bisa pembelian custom nih ya Bu ya. Desain juga bisa dari customer. Harus jadi customer kalau Harus desain jadi karena customer. di sini sendiri tidak menyediakan desain. Oh, seperti cuman itu. tinggal cetak aja Ya. Ibu. Tinggal Siap cetak. Siap cetak. Karena tidak ada ahli dalam Nah, perdesainan. jadi seperti memang itu. belum ada Belum. untuk Belum menyediakan desainernya. orang desainernya ya. Belum Oh. menyediakan. Jadi desain semua dari customer. Kita siap cetak kita terima, kita print. Mungkin cuma setting dikit-dikit gitu ya bisa lah. Operasian mesin gitu. Iya. Nah, kalau untuk pesanan-pesanan custom gitu, ada harga tertentu beda pastinya dengan yang Pasti grosir- beda. grosir. Jadi antara agen sama yang biasanya pesan langsung di kita itu memang ada perbedaan ya. Karena kan
Jadi gini, untuk kita kan produksi kan langsung ke agen kan ke toko ke end user. Tapi kalau end usernya sendiri langsung ke kita kan memangkas antara agen sama toko kan gitu. Lah itu, jadi kalau seandainya ini end user ini beli langsung di kami, sama aja pembelian di ini. Sama kayak pembelian di toko ya. Sama aja pembelian di toko. Jadi Bu Ina sama Pak Ais ini juga menjaga harga supaya agar tidak merusak pasaran mungkin ya. Dan juga kalau seandainya di toko itu kan cuma ada yang stok di toko. Kalau di saya kan bisa custom. Betul. Itu kelebihannya gitu. Nah, kalau untuk pembelian offline kan bisa langsung mendatangi toko ini ya Bu ya. Iya. Nah, di Angsa Emas mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu nih alamat tepatnya di mana atau mungkin ada nomor yang bisa kita hubungi. Oke, untuk Alamatnya ada di Gresik, Jalan Kiai Haji Khalil, Gang 17, nomor 23. Untuk nomor teleponnya bisa dihubungi 085 655 199 577. seperti yang tertera di bawah ini. Jangan lupa dicatat. Bisa WA. Jadi teman-teman bisa langsung aja datang Iya, ke langsung datang. Angsa Emas, Pasti langsung dilayani. Oh ya, Dilayani. buka operasionalnya hari jamnya. Hari Senin sampai Sabtu. Wah, Senin sampai Sabtu mulai jam 8 sampai jam 9. Oh, jam 9 sampai jam 5. sampai jam 5. Tapi kalau WhatsApp bebas ya. Oh, bebas 24 jam. selama masih bangun. Nah, Bu Ina sama Pak Faiz ini kan sudah beli banyak mesin di The Prince nih. Iya. Ada nggak kesan dan pesan untuk The Prince ini? Buat baik. kedepannya masukan atau kritik dan saran gitu. Jadi Nah, baiklah secara keseluruhan baik gitu ya. Terus habis itu after salesnya seperti sekarang ini wah tambah menunjang gitu. Senang sekali kita ya. Senang bantu. sekali gitu. untuk pelayanannya Bagus. Oh, jadi puas lah Ibu ya Pak ya. Iya. Semoga kedepannya kita masih tetap bisa seperti itu ya, Kak ya. Bisa lebih baik lagi. Bu Ina tetap usahanya bisa berkembang. Nanti kalau ada kebutuhan penambahan mesin kan bisa hubungin di The Prince lagi. Iya, saling tetap nyambung lah ya. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu Ina sama Pak Wais sebagai pengusaha nih, Iya. support seperti apa sih yang diharapkan kepada The Prince sebagai penyedia mesin usaha? Kalau penyedia mesin ya, harapan saya itu ada mesin pembuat songkok yang otomatis. Pasang otomatis bener. Selama ini kan Selama ini manual. Manual bener-bener semuanya. Handmade. Jadi namanya handmade ya, kadang gitu ada sedikit kekeliruan apa-apa. Kalau kayak mesin kayak gitu kan kayak Pasti apa presisi. namanya? Masker kayak gitu kan pasti presisi Iya, kan Iya, kayak gitu. misalnya masuk. Kalau songkok memang benar-benar handmade dari mulai dia ngemal itu ngemal sampai menjahit. Jadi pembantu mesin cuma di mesin jahit aja. Oh, yang Mesin selebihnya jahit. itu manual semua. tangan, iya. Manual. Ya mungkin aja ada untuk nextnya bisa Iya. membuat songkok otomatis. Terus apa ini harapan dan rencana Ibu sama Bapak terhadap usahanya di tahun 2021 ini? Kan kebetulan baru berjalan 1 bulan nih. Harapan kedepannya. Harapannya apa, Bin? Harapannya ya supaya bisa tambah berkembang besar lagi, tambah mesin lagi. Oh ya. Bisa lebih baik bisa lebih baik lagi, tambah objek lebih besar lagi. Amin. Jadi teman-teman jangan ragu nih kalau ada kebutuhan untuk mencetak masker, bikin topi ataupun baju, hubungin aja Bu Ina yang tadi udah disebutin alamatnya. Bu Ina kan udah tahu nih, teman-teman tadi udah bilang udah kirim ke penjuru Nusantara, bahkan ada yang sampai diekspor. Jadi untuk dari segi kualitas pasti nggak perlu diragukan lagi nih. Oke, mungkin sampai di sini dulu ngobrol tentang bisnis kreatif hari ini. Terima kasih untuk Bu Ina dan juga sama Pak Wais Terima kasih Bu atas atas kesempatannya. waktunya Pak. Iya, pasti teman-teman di luar sana sudah banyak nih mendapat sedikit inspirasi ya untuk juga mulai usaha gitu. Ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mau buka usaha bareng pasangan juga. Nah, jangan ragu-ragu lah ya. Harus positive thinking sama seperti Bu Ina sama Pak Faiz.
Oke, sampai di sini dulu bedah bisnis kreatif bareng The Prince hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk customer The Prince yang ingin usahanya kita promosiin, bisa hubungin kita langsung di bawah ini. Dan untuk yang lain jangan lupa follow kami di Instagram, di YouTube channel YouTube kami, di akun TikTok kami. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. The Prince, buat usaha jadi mudah.